dan Dasa Dharma. Laksanakan. Siap laksanakan. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. 3. Patriot yang sopan dan ksatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.
Salam Pramuka. Salam Pramuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap, meluncur. Pertama dan utama, malah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, keselamatan, sehingga pada siang sore ini kita bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan suatu kegiatan kepramukaan, yaitu Jambore Penggalang Kuaran Bandar. Semoga dengan kegiatan nanti akan didapatkan suatu hasil sesuai yang kita harapkan, sesuai dengan tema Hari Pramuka saat ini. Amin ya rabbal alamin. Kakak-kakak Mabikus di Pakaligus depan, kakak-kakak pembina di setiap Pakaligus depan, serta adik-adik sekalian yang saya banggakan. Pertama, terima kasih kepada panitia untuk Pramuka PBAPN Kecamatan Bandar yang telah bisa mewujudkan kegiatan yang sudah sekian lama tidak kita laksanakan di kecamatan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada panitia dari PBAPN untuk seksi Pramuka. Kemudian terima kasih juga kepada kakak-kakak pembina yang punya semangat yang luar biasa, juga adik-adik dari setiap Pangkalan Gudeg juga sangat semangat sekali. Terbukti dari kemarin sudah 50% lebih yang mendirikan tenda di tempat ini, sehingga estimasi semua pekerjaan dari seksi Pramuka di panitia PBAPN Kecamatan Bandar sudah bisa dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Ini pesan kepada kakak pembina dan juga adik-adik bahwa hari ini pelaksanaan Jambore, kemudian nanti tanggal 14 itu adalah hari ulang tahun Gerakan Pramuka yang ke-62. Di situ tertulis tema Pramuka sebagai sumber daya manusia yang profesional dan proporsional. Dikandung maksud apa adik-adik? Bahwa pramuka itu suatu pendidikan di sekolah yang sekarang memang wajib dilaksanakan oleh setiap sekolah, meskipun itu di luar kegiatan intrakurikuler. Jadi wajib untuk dilaksanakan. Jadi kalau sekolah nanti tidak melaksanakan kegiatan pramuka berarti belum menaati aturan-aturan dari pemerintah. Lalu apa tujuan itu sendiri? Di situ tertulis manusia yang profesional. Berdasarkan pengamatan saya, pendidikan kepramukaan itu meskipun hanya 2 hari 2 malam misalkan, untuk merubah mindset berpikir dari adik-adik dengan pendidikan yang sifatnya hanya teori di dalam kelas, itu bisa mengalahkan hasil untuk yang 1 semester. Jadi kalau kita hanya melakukan suatu teori di dalam kelas, tidak kita aplikasikan, kita praktekkan pada suatu lapangan, itu kadang-kadang hanya verbalisme itu pernah mendengar, tetapi kadang belum tahu wujudnya atau bahkan belum bisa melaksanakan. Beda dengan pramuka. Jadi pramuka itu aplikasi di lapangan itu sangat bermanfaat sekali. Pada akhirnya tujuannya pasti pada manusia yang profesional. Lalu manusia yang profesional itu manusia yang bagaimana? Manusia yang profesional itu nanti adik-adik disiapkan dari kecil, dari dini, disiapkan untuk menjadi
manusia ataupun warga negara yang punya kemampuan, punya skill, punya keterampilan, punya keahlian yang memang betul-betul ahli pada bidangnya. Itu manusia yang profesional, ahli pada bidangnya masing-masing. Itu profesional secara umum. Kemudian juga manusia yang proporsional itu sebanding atau seimbang. Sebagai warga negara itu pasti punya hak dan punya kewajiban. Di satu sisi kita punya hak kepada negara, di satu sisi kita juga punya kewajiban kepada negara. Pelaksanaan hidupnya dalam hidup sehari-hari, baik itu berbangsa, bermasyarakat, bernegara, harus proporsional, harus seimbang. Nah, adik-adik disiapkan untuk menjadi warga negara seperti itu. Karena adik-adik bangsa Indonesia, adik-adik kan bahasa Indonesia, itu juga harus menjadi punya jati diri bangsa Indonesia, bukan jati diri bukan bangsa Indonesia. Apakah bisa kita merubah jati diri atau jati diri bangsa ini? Bisa, adik-adik. Karena sekarang ini teknologi IT sangat tinggi, adik-adik pegang HP, adik-adik bisa mengambil berbagai informasi dari luar, yang informasi itu pertama belum tentu benar atau bahkan pasti salah. Nah, adik-adik harus mampu memfilter itu, menyaring itu ini berita benar, ini berita salah, ini berita hoax, ini berita benar, ini kurang benar. Adik-adik harus mampu untuk itu, sehingga adik-adik nanti tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Salah satu jiwa pramuka, adik-adik, itu pasti punya atau tinggi moralnya. Moral dalam arti perilaku terbentuk dari pembiasaan sejak kecil. Kalau adik-adik dibiarkan perilakunya sejak kecil sesuai dengan norma agama, norma adat sopan santun, norma yang lain, nanti adik-adik besar juga akan punya pribadi yang tinggi moralnya, perilakunya baik. Diana tujuannya itu. Pramuka juga harus kuat mentalnya. Jadi selain tinggi moral, pramuka juga kuat mental. Dalam arti kuat mental itu mampu atau tidak mudah menyerah pada suatu kondisi yang kurang enak di hati adik atau kurang menguntungkan di hati adik. Juga harus tegar jiwanya, ya, tinggi moralnya, kuat mentalnya, juga tegar jiwanya, tidak mengenal atau pantang putus asa, tidak mengenal putus asa. Di antara kalau adik sudah bisa punya moral seperti itu, insya Allah adik-adik nanti suatu saat menjadi manusia yang berhasil dan yang sukses. Tapi kalau adik-adik dari sedini mungkin dari kecil tidak disiapkan seperti itu, ada keterlambatan pembentukan karakter adik-adik, sehingga nanti pada waktunya adik-adik seharusnya sudah menjadi manusia yang dewasa, adik-adik mengalami keterlambatan perkembangan kepribadian. Kemudian pesan terakhir saya kepada adik-adik sesuai dengan pesan-pesan dari pembina yang saya sampaikan pada pembina, bahwa pertama adik-adik dalam jambore nanti harus bisa menjaga kesehatannya masing-masing. Kesehatan itu dijaga oleh adik-adik sendiri, keselamatan adik-adik sendiri itu penting sekali. Kalau adik-adik dari rumah ke sini posisi sehat, nanti ikut kemah juga sehat, pulang kembali ke rumahnya juga sehat. Lalu caranya bagaimana? Pertama, adik-adik taat pada petunjuknya pembina. Waktu tidur harus tidur, waktu kegiatan juga harus kegiatan. Tidak boleh jajan minuman yang ada zat-zat adiktifnya, ada pewarna buatannya, ada perasa buatannya. Tidak boleh.
tidak boleh minum es. Adik harus taat gitu. Karena kalau itu adik-adik langgar, nanti justru yang rugi adik sendiri. Misalkan minuman ada yang pemanis buatan, ada yang pewarna buatan, adik-adik nanti akan terserang radang tenggorokan. Setelah itu badannya panas, nah jadi masuk angin dan sebagainya. Siap adik-adik ya? Siap. Itu pesan saya, singkat saja. Kemudian dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan permintaan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga pelaksanaan kegiatan Jambore Kuaran Bandar berjalan dengan lancar, aman, tanpa ada hambatan sesuatu pun, sehingga Jambore ini saya nyatakan dibuka untuk pelaksanaan dari saat ini sampai nanti pada penutupan tanggal 14 Agustus 2023. 2 kali tepuk pramuka. Salam pramuka. Penyematan tanda peserta kegiatan. Penyematan tanda busnya lah selesai. Balik ke depan. Balik kanan. Gerak. Jalan. Menyanyikan lagu Satya Dharma Pramuka.
Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini kami berkumpul dalam rangka upacara peringatan Hari Pramuka ke-62 seraya menundukkan kepala serta menengadahkan tangan memohon pinta di hadapan-Mu. Terimalah kehadiran kami ini dengan sifat-Mu yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikanlah peringatan Hari Pramuka ke-62 ini sebagai pembangkit semangat kami, pendorong ketulusan jiwa kami untuk meneruskan perjuangan dan dharma bakti para pendahulu kami sesuai dengan dasar dharma pramuka serta janji suci kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, kami sadar bahwa untuk memelihara kesatuan dan persatuan serta untuk membangun bangsa yang maju, banyak hambatan dan godaan, banyak pula rintangan dan tantangan. Oleh karena itu, ya Allah, berikanlah kepada kami hikmah, kebijaksanaan untuk mengatasi segala tantangan dan rintangan. Hindarkanlah kami dari bencana dan malapetaka. Berikanlah kepada kami hidayah agar kehidupan kami terarah. Berikanlah bangsa kami mauna agar kehidupan kami penuh berkah. Berikan pada kami sifat amanah agar kehidupan bangsa ini terhindar dari segala fitnah yang mengarah pada kehancuran dan disintegrasi bangsa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pendengar dan Maha Pengampun, ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Tunjukkanlah kepada pemimpin dan bangsa kami jalan yang benar. Hiasilah kami dan warga negara kami dengan sifat yang terpuji dan tuntunlah kami semua ke jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Selesai dilaksanakan. Akan selesai. Keluarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Siap. Tangan. Siap. Pembina upacara diperkenankan meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pasukan dibubarkan.